Baik, kita lanjutkan belajar kita masih di pemrograman Java. Kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang inner class. Di Java, kita bisa membuat kelas di dalam kelas, ya, atau disebut dengan inner class. Nah, salah satu kasus kita membuat inner class biasanya ketika kita butuh membuat beberapa kelas yang saling berhubungan, di mana sebuah kelas tidak bisa dibuat tanpa kelas lain, ya. Misalnya kita perlu membuat kelas employee. Nah, di mana membutuhkan kelas company, gitu ya. Maka kita bisa membuat kelas employee itu sebagai bagian dari kelas company atau disebut inner class dari company. Ya. Kemudian cara membuat inner class cukup membuatnya di dalam blok class outer class-nya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kita membuat sebuah kelas dengan nama company, gitu ya. Kemudian ada variabel private, kita berikan nama name, yaitu nama untuk perusahaannya atau nama company-nya. Kemudian kita buat getter setternya, ya, karena private ya, perhatikan di private ini getter, ini setter. Yang bingung silakan lihat di getter dan setter, materi getter dan setter. Kemudian kita buat atau kita create kelas baru di dalam kelas company. Nah, perhatikan ya, ini kelas employee, ini adalah kelas di dalam kelas company. Jadi kelas company ini belum ada kurung kurawal penutupnya ya. Kita buat kelas employee, di mana kelas employee ini adalah bagian dari company. Penentuannya gimana? Employee ini kan karyawan. Karyawan pasti di perusahaan yang sama, misalnya gitu ya. Jadi ketika kita membuat kelas company, kemudian karyawan yang merupakan bagian dari company itu, maka karyawan itu ada di bawah kelas company. Nah, kita bisa mengaksesnya. Contoh di sini, ini adalah inner class, ya, employee. Kita punya variabel name untuk nama employee-nya, kemudian biasa getter setter ya, untuk memasukkan nilai di employee karena private ya. Kemudian kita bisa membuat metode ya, di sini ya, metode untuk mencetak atau menanyakan company dari employee ini apa ya. Di sini kita buat sebuah metode get company, di mana get company ini mengambil atau return company ini outer class-nya, this name. Jadi company this name, maksudnya company ini name-nya yang diambil, gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Oh, kemudian cara pemanggilannya, misalnya ini ya, cara memanggil inner class, ya, kita buat new company, ini outer class-nya, ya, company, variabel dari company, ya, tipenya adalah company, kemudian nama variabelnya company, new, kemudian kita set nama company-nya misalnya OSM. Nah, kemudian kita akan membuat employee, karyawan di dalam company tersebut, ya, di dalam OSM, misalnya di dalam contoh ini. Nah, cara membuatnya, kita akses dulu parent atau outer class-nya, company, kemudian kelas inner-nya employee ya. Kelas inner-nya employee, nama variabelnya employee, kemudian cara membuatnya, ya, kita sebutkan company titik new employee. Kalau biasanya kan new saja ya. New saja berarti kelas yang berdiri sendiri. Karena employee adalah inner class dari company, maka cara membuatnya company titik new kemudian tipenya employee. Mungkin Anda bingung ya, company besar dan company kecil ini jangan bingung. Company kecil ini nama variabel, company besar ini tipe datanya. Dalam hal ini adalah kelasnya. Kemudian kita set nama employee-nya dengan id ya. Nah, di sini ada get company ya. Get company kita nggak perlu setting lagi. Ketika kita nambahkan employee yang banyak gitu ya, maka kita nggak perlu lagi untuk set name company karena sudah sekali di atas. Nah, itu fungsinya ya. Jadi fungsinya inner outer itu ketika kita membuat kelas atau membuat objek yang saling berinteraksi atau tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Sekarang kita coba kembali ke NetBeans-nya. Di NetBeans kita buat sebuah kelas ya.
Di sini ya kita buat kelas new Java class, kelasnya kita buat company, gitu ya. Ya kita buat company, hapus dulu aja, public class company. Kemudian kita buat variabel private, tipenya string, nama variabelnya name, ini untuk nama perusahaannya. Ya. Kemudian seperti biasa kita langsung aja menggunakan, ini kan enkapsulasi nanti kalau private ya. Get name, set name, getter setter, ya, refactor. Kurang satu ya. Refactor, enkapsulasi, ini get name sudah, select setter, refactor. Ya, get name, set name. Oke, yang nggak perlu kita hapus dulu biar nampak di layar. Oke. Setelah itu kita akan membuat inner class-nya, yaitu employee tadi ya, public class employee, public class employee. Ya. Nah di dalamnya kita buat variabel nama employee-nya, private string name, ya. Nah kemudian kita biasa buatin karena private ya, karena private berarti kita buat getter setter, get name, set name, refactor, ya. Get name, set name. Jadi kita punya getter juga punya setter di sini. Saya hapus yang nggak perlu biar tampil di layar yang sama. Nah kemudian kita akan menambahkan metode untuk mengambil nilai atau mengambil ini variabel company name-nya. Berarti gimana? Kita gunakan public string ya, karena ada balikannya ya. Balikannya misalnya get company. Ya. Ada balikannya, maka di sini ada return apa? Returnnya adalah company this gitu ya. Ingat yang materi sebelumnya name gitu ya. Company this name. Artinya company ke name-nya. Kayaknya tidak boleh. Nggak boleh. Company this name. Ya. Ini artinya dari employee memanggil metode get company, kemudian dia akan mengambil name dari mana? Dari outer class, yaitu company-nya di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba buat new. Ini berarti company app. Ya. Jangan lupa karena ini paketnya berbeda, kita import dulu. Import OSM DBO data company, ya. Biar apa? Biar bisa kebaca. Kemudian kita buat main metodenya. Ya, kemudian kita buat kelasnya, ya. Kelas untuk membuat company-nya. Berarti gimana? Company, ya, tipenya company, nama variabelnya company sama dengan new company, ya, new company. Oke, ini kita membuat objek company-nya, kemudian kita isikan nama company-nya. Berarti gimana? Company titik set, ya, metode setternya, name-nya misalnya OSM, ya. Nah ini kita berarti sudah membuat sebuah objek, ya, bernama company, kita set namanya adalah OSM. Kemudian kita akan membuat employee di dalamnya. Ya, caranya company, kita sebut kelasnya, outer kelasnya, kemudian namanya ya employee, ya. Kemudian objeknya, nama variabelnya ya. Kemudian kita sebutkan lagi company, kemudian new
employee. Ini ya. Nah, company ini adalah outernya, ini kelas yang mau kita pakai, ini nama variabelnya, ini adalah objek bentukan dari kelas company. Ya, kemudian new menggunakan kelas employee. Ya, jadi aneh ya. Kalau biasanya kan kita membuat objek gini aja langsung new ya. Tapi karena ini adalah inner class dari company, maka kita sebutkan outer class-nya. Objek sebagai objek outer class-nya. Gitu ya. Kemudian saya ingin nge-set namanya, misalnya employee set name, ya set name, jadi gitu ya, sorry. Nah, dari sini kita sudah mempunyai nama otomatis employee ini punya company. Ya. Misalnya kita cetak dulu ya. Kita cetak di sini employee get name, ya employee get name, kemudian employee get company. Sudah ada get company lagi ya. Nah, sekarang kita cetak. Nah, sudah muncul ya. Jadi namanya sudah Edi, kemudian apa namanya company-nya OSM. Bagaimana kalau kita membuat company, employee baru? Ya, kita copy aja. Misalnya ini employee 1 ya. Kemudian ini Joko. Ya. Employee 1 set name Joko. Nah, kemudian kita cetak employee 1 sama 1. Kita lihat. Nah, kita tidak perlu nge-set company name ya. Company name di set sekali. Employee ini kalau kita get company, dari setiap kita membuat employee baru, maka get company-nya kalau menggunakan ini ya, company yang sama ini, maka company-nya akan selalu sama. Ya, ini perhatikan ID USM Joko USM, nggak perlu menyebut USM lagi. Karena ini inner class dari company class. Nah, itu fungsi penggunaan inner class. Oke.